Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Selamat menikmati videonya sampai akhir. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe biar saya tahu kalau kalian suka sama video ini. So, happy enjoy. Well, di video ini saya bakal ceritain kisah perjalanan saya dari mulai saya lahir sampai detik ini di usia saya yang ke-21 tahun. Iya, 21 tahun. Gak kerasa udah kepala dua aja tinggal di bumi. Dan tentunya tidak mudah untuk sampai di titik ini. Banyak sekali halangan dan rintangan yang membentuk kepribadian saya menjadi seperti sekarang. Dan perlu kalian tahu, saat ini saya tengah berkuliah di Universitas Serang Raya, salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Banten yang tepatnya terletak di Kota Serang. Dan saya kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation, Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Hukum semester 4. Dan kisah ini bermula dari 21 tahun yang lalu, di mana tepat pada tanggal 30 Juli 1999 saya dilahirkan di sebuah desa kecil yang bernama Bandan Hurip, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dan saya dibesarkan oleh orang tua yang sangat menyayangi saya. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama, tentunya orang tua saya sangat menaruh harapan dan doa yang besar kepada saya. Atas diberikannya nama Mila Mutia, tentunya saya percaya bahwa dalam nama saya itu ada doa dan harapan mereka. Walaupun saya nggak tahu artinya apa. Well, saya bersekolah di SD Negeri 1 Bumi Dipasana Abadi, tempat di mana Bapak kerja, dan sayangnya di sana saya hanya bisa menyelesaikan kelas 4 saya. Untuk selanjutnya saya harus pindah ke tempat lain karena tuntutan pekerjaan orang tua. Akhirnya kelas 5 dan kelas 6 saya lanjutkan di SD Negeri 1 Pratama Mandira, sebuah desa yang sangat pelosok, sangat jauh dari peradaban kota. Tapi disitulah kepribadian saya dibentuk. Karena tidak mudah hidup dalam desa pelosok, tapi dengan kesederhanaan keluarga saya yang sangat harmonis, saya dan keluarga mampu melewati itu semua. Dan akhirnya saya lanjut ke SMP. Di tingkat SMP, karena keinginan saya untuk melihat dunia luar, akhirnya saya pindah kembali ke tempat lahir saya, tepatnya di Desa Palas. Dan tentunya sekolah di daerah perkotaan, pergaulan yang sangat bebas, dan jauh dari orang tua, tentunya bukan hal yang mudah untuk saya lalui. Iya, orang tua saya harus menetap di tempat pekerjaannya yang terletak di Sungai Menang, PT Wahyuni Mandira. 3 tahun di SMP, saya merasakan bahwa jauh dari orang tua itu adalah sebuah penderitaan batin seorang anak yang mungkin sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Karena yang biasanya kita bisa bersama-sama dengan orang tua, tapi ketika saya harus jauh dari mereka, rasanya rindu itu sudah tidak bisa ditahan lagi. Kami bertemu hanya ketika lebaran atau mungkin liburan, itu pun hanya setahun sekali. Dan untuk itu akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke mereka, kembali ke tempat pekerjaan orang tua yang masih ada di PT Wahyuni Mandira. Kemudian 3 tahun SMA saya lalui di sana bersama dengan teman-teman. Di sana saya bisa merasakan kekeluargaan dari kelas yang saya nggak tahu siapa orang-orangnya. Saya tidak kenal latar belakang mereka, tapi mereka yang membentuk saya menjadi seperti ini. Mereka yang mengajarkan saya bahwa hidup itu adalah tentang bermimpi, bahwa mimpi itu harus diperjuangkan. Dan saya nggak tahu mereka siapa, mereka dari mana, tapi bersama mereka saya bisa merasakan kekeluargaan di masa SMA. Well, sampai akhirnya
saya lulus dari SMA dan saya melanjutkan kehidupan untuk merantau di Provinsi Banten. Sebelumnya, nggak ada rencana sama sekali untuk keluar dari daerah tempat saya lahir. Tapi semesta telah membawa saya untuk berpijak tanah Jawa ini di Provinsi Banten, tepatnya pada 3 tahun yang lalu ketika saya lulus SMA dan melanjutkan kuliah adalah sebuah beban bagi orang tua saya lantaran faktor ekonomi. Tapi balik lagi, kepribadian saya yang selalu nekat, selalu ingin memperjuangkan mimpi, dan saya rasa saya memang harus memperjuangkan itu semua sendiri, tanpa orang tua, tanpa bantuan mereka. Tapi saya tetap harus membawa restu mereka. Berangkat dari restu kedua orang tua saya, akhirnya saya melanjutkan kehidupan saya di Provinsi Banten ini. Dan ya, karena faktor ekonomi, saya harus merelakan 1 tahun untuk cuti. Saya berjanji pada diri saya untuk bisa kuliah tepat 1 tahun ketika saya sudah bekerja. Sebuah hal yang mustahil. Orang-orang bilang, katanya kalau udah kerja, udah kenal duit, mereka jadi lupa sama kuliah. Mereka jadi malas untuk kuliah, bahkan lebih suka sama pekerjaan mereka yang bisa menghasilkan duit. Tapi tidak bagi saya. Saya mencintai pekerjaan saya. Iya, karena dengan pekerjaan itu saya bisa menabung sedikit demi sedikit untuk mewujudkan impian untuk kuliah. Saya nggak tahu kenapa saya tergila-gilanya dengan kuliah. Entah itu karena alma mater mereka yang keren, atau karena gedung perkuliahannya yang bagus. Yang jelas, saya ingin membanggakan orang tua saya dengan gelar yang saya punya, dan saya bisa memberikan manfaat hidup saya untuk orang lain. Setidaknya untuk lingkungan sekitar saya ataupun untuk keluarga yang nantinya akan saya bangun. Nah, singkat cerita, 1 tahun berlalu, saya akhirnya menepati janji saya 1 tahun yang lalu untuk kuliah. Dan memang benar, saya bisa kuliah meskipun tidak di perguruan tinggi negeri, tapi setidaknya saya bisa mewujudkan impian saya di sini. Kuliah di ilmu komunikasi adalah mimpi saya dari dulu. Tentunya hal itu menjadikan semangat saya untuk bekerja lebih giat. Semangat memang sangat membara. Saya ingin bekerja lebih giat. Tapi nyatanya tubuh tidak mampu bekerja sama. Tentunya saya tidak ingin mendiskriminasi tubuh saya. So, terpaksa saya harus melepas pekerjaan saya. Saya harus makan kuliah daripada pekerjaan. Karena saya percaya bahwa rezeki Allah itu luas dan melimpah. Kita cukup bekerja lebih keras untuk bisa mendapatkan rezeki itu. Karena Allah tidak tidur. Allah tahu siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Dan inilah prinsip yang selalu saya tanamkan kepada diri saya ketika saya berada di titik terendah. Selepas resign dari perusahaan yang cukup membantu saya dalam perekonomian, akhirnya saya harus membantu setir untuk terjun ke dunia yang lebih berbeda daripada pekerjaan saya yang sebelumnya. Dan memang Allah tidak tidur. Saya dibukakan pintu rezeki ke jalan yang lebih sesuai dengan passion saya, yakni di radio. Mungkin orang yang tidak mampu untuk fight dengan hidupnya, dia akan menyerah dengan hal baru yang dialaminya. Tapi tidak bagi saya. Saya suka tantangan, dan tantangan itu yang membuat saya menjadi seperti karang yang kokoh walaupun diterjang ombak. 2 hari setelah resign dari perusahaan, saya langsung diterima di PT Hot Radio Serang, dan disinilah jalan hidup saya dimulai. Bekerja di radio mungkin asik menurut orang-orang, keren. Tapi ternyata kehidupan di radio tidak semudah seperti yang saya bayangkan. Well, sampai akhirnya saya nekat untuk mencari setiap pekerjaan. Apapun pekerjaannya akan saya lakukan demi kuliah. Ya,
kehidupan kuliah ternyata hanya ada di FTV. Tapi sayangnya kehidupan yang indah itu tidak ada pada saya. Saya harus bekerja, membanting tulang demi hidup saya sendiri. Tapi itu adalah sebuah kebanggaan terbesar bagi saya. Hal yang bisa saya ceritakan kepada anak saya nanti, bahwa ibunya pernah seberjuang ini untuk kuliah. Di video ini bukannya saya ingin pamer tentang kehidupan saya, tapi saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk bisa mensyukuri apa yang telah kita miliki. Ternyata hidupmu lebih baik daripada hidup orang lain. Dan dengan bersyukur, tentunya kita bisa lebih memaknai kehidupan. Bahwa Tuhan menciptakan manusia itu tentunya memiliki tujuan. Dan disinilah PR kita untuk mencari apa tujuan kita hidup. Meskipun saya bukan siapa-siapa, tapi setidaknya saya harus mampu untuk bermanfaat untuk orang lain. So, buat kalian yang sedang memperjuangkan mimpi-mimpi, tapi terhalang dengan banyak permasalahan, saran saya, tetap lanjutkan mimpi-mimpi kalian dan percaya bahwa Allah tidak tidur dan Allah selalu akan bersama kalian untuk mewujudkan mimpi itu. Tapi jangan lupa untuk selalu berdoa supaya semesta mendukungmu dan supaya kamu selalu punya cara untuk berhasil dalam setiap mimpimu. Karena banyak jalan akan disiapkan oleh Allah dan kamulah yang memilih jalan itu sendiri. So, thank you buat yang udah nonton video ini. Semoga menginspirasi dan semoga apapun yang kalian inginkan, kalian bisa wujudkan. Finally, thank you and bye-bye.